Halo umat manusia sekalian, sudah terhitung 6 bulan atau setengah tahun sejak dimulainya penyerangan Israel terhadap Palestina atau genosida yang terjadi yang dilakukan oleh Israel terhadap Palestina. Nah, akibat kejadian itu banyak pihak yang pro kepada Palestina dan juga ada pihak yang pro kepada Israel, tergantung bagaimana mereka melihat situasi dan kondisi ini. Nah, kita sebagai umat muslim tentunya akan berada di pihak Palestina, yang mana saudara-saudara kita di sana sedang mengalami kesulitan akibat penyerangan dan genosida ini. Nah, di dalam agama Islam juga kita mengetahui konsep bahwa semua yang terjadi di dunia ini, semua realita dan kejadian itu adalah kehendak Tuhan, kehendak Allah Subhanahu wa taala. Artinya kejadian ini, genosida ini memang sudah menjadi kehendak Allah Subhanahu wa taala. Nah, pertanyaannya, kenapa Allah justru mengizinkan atau menghendaki hal yang seperti ini? Dan kenapa Allah tidak memberhentikan genosida ini dan menyelesaikan konflik ini atau memenangkan Palestina yang notabene adalah orang-orang muslim? Nah, kenapa? Apakah Allah itu tidak mampu untuk menyelesaikan konflik ini? Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, simak video yang satu ini. Oke, kalau pertanyaannya apakah Allah tidak mampu menyelesaikan konflik ini dan memenangkan Palestina, jawabannya adalah negatif. Artinya Allah itu maha kuasa atas segala sesuatu yang terjadi di dunia ini. Bahkan penciptaan, penghancuran, dan segala pergerakan yang terjadi di dunia ini, di seluruh alam semesta itu atas kuasa Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika ditanyakan apakah Allah tidak mampu, ya otomatis jawabannya Allah mampu melaksanakan hal itu, mampu menumpas Israel dan memenangkan Palestina. Akan tetapi realitanya sampai saat ini bisa dibilang Palestina masih dalam kesulitan untuk memenangkan, dalam tanda kutip memenangkan konflik ini. Nah, lantas kenapa? Kenapa Allah tidak menyelesaikan hal ini, tidak memenangkan Palestina dalam genosida ini dan menumpas atau mengalahkan Israel, yang mana Palestina kita tahu ini adalah semuanya, mayoritasnya adalah orang-orang muslim yang menyembah Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau seperti itu, kenapa? Ya, kalau menurutku ya sesederhana segala sesuatu yang terjadi, segala sesuatu yang telah ditakdirkan itu ada hikmah di balik itu semua. Oke, setidaknya menurutku ada 2 hikmah yang perlu kita petik dalam kejadian ini. Oke, yang pertama itu adalah tentang rasa persaudaraan dan kemanusiaan kita, khususnya persaudaraan antara umat muslim. Nah, dalam beberapa tahun terakhir itu bisa dibilang penyeruan atau penggaungan kemerdekaan Palestina terhadap Israel ini sangat masif di tahun ini. Nah, yang mana ini belum pernah terjadi hal yang semasif ini dan se-universal ini. Ya, jadi semua hampir seluruh penjuru dunia itu menggaungkan yang namanya kebebasan Palestina. Nah, sehingga ini menimbulkan rasa persaudaraan sesama muslim dan antar sesama manusia. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, yang ini menurutku ya juga cukup pahit untuk diakui, tapi ya memang realitanya seperti itu. Jadi kalau kita lihat, memang dominasi Israel dan negara-negara atau pihak yang mendukung Israel ini memang memiliki dominasi yang lebih besar daripada kita, daripada umat muslim di dunia ini. Ya, salah satu contohnya ketika
Palestina ingin mengajukan kepada PBB untuk kemerdekaannya langsung ditolak, dan Amerika Serikat menggunakan hak vetonya, hak kebebasannya untuk memutuskan hal tersebut bahwa itu ditolak. Nah, artinya kita memang sedang tertinggal dari pihak yang pro terhadap Israel. Jadi ya itu, setidaknya dengan kejadian ini semoga kita sadar bahwa kita itu sedang tertinggal dan kalah, dalam tanda kutip ya, kalah terhadap pihak-pihak yang mendukung Israel. Sehingga dengan menyadari hal ini, dengan menyadari kepahitan ini, kita seharusnya mulai menggaungkan, mulai meningkatkan kualitas kita sendiri, meningkatkan kualitas umat muslim sendiri, supaya memiliki pengaruh yang signifikan terhadap perdamaian dan peradaban di dunia ini. Nah, jadi kalau ada gerakan pemboikotan produk-produk yang pro Israel, yang mana dalam tanda kutip juga, mohon maaf, produk-produk itu lebih berkualitas daripada yang ada, yang diproduksi oleh kita, ya kita bukan hanya berhenti di pemboikotan saja, tapi seharusnya kita menciptakan inovasi yang seharusnya itu bisa mengalahkan atau setidaknya menandingi kualitas-kualitas produk-produk yang dihasilkan oleh negara-negara ini. Nah, jadi seperti itu. Oke, jadi setidaknya itulah dua hikmah yang terjadi, atau dua hikmah yang bisa kita petik dari kejadian yang sangat memilukan ini. Ya, kita tentunya tetap mendukung Palestina, apapun kejadiannya, mendukung kemerdekaan Palestina dan dihentikannya genosida Israel ini. Nah, oke. Ya, ini mungkin ada yang tidak sependapat, ya tidak masalah, itu ya silahkan utarakan ketidaksetujuan kalian di kolom komentar. Tapi ya itu menurutku perlu kita jadikan bahan renungan dan bahan untuk kedepannya lebih baik. Oke, sekian video kali ini, dan thank you for watching and see ya. Nah,